Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gapura Pustaka, channel penerbitan buku dan membahas tentang materi-materi seputar menulis ini. Pada materi yang pertama ini, ada judul yang bertemakan pengantar menulis puisi bagi pemula yang akan disampaikan oleh Sauki Romdani dari Gapura Pustaka. Dalam materi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, apa itu puisi? Yang kedua, fasilitas menulis puisi. Yang ketiga, puisi dan kunci tulisan. Dan keempat adalah contoh puisi. Tapi sebelum itu, bagi pengguna baru atau Anda yang suka menulis, jangan lupa untuk like, subscribe channel Gapura Pustaka agar tidak melewatkan materi-materi secara mendalam seputar kepenulisan di channel ini. Pada materi yang pertama, yaitu apa sih itu puisi? Jadi di sini saya sudah menggambarkan bahwa secara umum puisi adalah karya yang indah. Kalau kalian mendengar seseorang membaca puisi, apakah hati kalian akan mengikuti alur atau pesan yang disampaikan oleh pembaca? Makanya di sini, perasaan kalian akan mengikuti tentang isi dari puisi tersebut. Misalnya, puisi tersebut memberikan dampak positif atau kenyamanan atau kebahagiaan, maka Anda sebagai pendengar setia akan merasakan bahagia ataupun juga nyaman. Sebaliknya, jika puisi tersebut bermakna sedih, maka Anda akan merasakan kesedihan, makna yang tersirat maupun tersurat dalam puisi tersebut. Contoh, seperti Anda membaca puisi-puisi Majnun atau Qois. Secara umum, puisi itu memang membahas tentang kisah seorang Qois yang ditinggalkan kekasihnya yang bernama Laila. Jika Anda membaca dengan hati, maka Anda akan merasakan begitu sedihnya Qois waktu itu. Kalau penyair di Indonesia di sini ada Buya Hamka. Dalam bukunya di penyair di Indonesia ini ada karyanya Buya Hamka. Pada karya Buya Hamka tersebut terdapat sebuah surat antara surat Hayati dan juga Zainuddin. Di dalam surat tersebut memang berisi tentang untayan kata-kata yang berupa puisi yang disampaikan kepada Hayati ataupun surat baliknya juga dari Hayati disampaikan kepada Zainuddin dan kemudian Zainuddin dikhianati oleh Hayati. Disitulah ada untayan kata-kata yang sangat indah sekali dan akan membuat Anda semakin bersedih ketika mendengarnya. Itulah puisi yang sebenarnya. Jadi puisi itu adalah karya indah yang membuat penulis dan pembaca nyaman dan terhanyut dalam isi yang disampaikan, baik itu tersirat maupun tersurat. Menurut para ahli, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama dari Dunton Situmorang yang mengatakan bahwa ungkapan puisi adalah ungkapan nyata melalui kata-kata yang indah yang muncul dalam pikiran manusia. Jadi sama dengan pembahasan puisi secara umum. Yang kedua ada Waluyo. Waluyo di sini menyebutkan bahwa puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan rapi. Yang terakhir ada perkataan Sumardi. Jadi Sumardi di sini mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan bahasanya, dan diberi irama sesuai bunyi yang padu
dengan pemilihan kata kiasan yang bersifat imajinatif. Di sini ada gambaran statistik seputar menulis. Jadi saya mencoba untuk membandingkan antara puisi dan cerpen. Jadi mulai dari beberapa pengalaman saya menjadi seorang mentor puisi, juga menjadi seorang mentor cerpen, ataupun mentor literasi di grup-grup literasi. Di sana saya mencoba untuk mencari tahu tentang minat dan bakat seorang penulis pemula. Jadi jika dipersentasekan, maka puisi lebih banyak penikmatnya ketimbang menulis cerpen. Kenapa? Karena puisi itu menghadirkan sesuatu yang melekat dengan perasaan, yang sangat dekat dengan kita dan tidak terlalu panjang. Sementara itu kalau kita lihat di cerpen, kalau cerpen itu karya sastra yang jauh lebih panjang, bahkan itu maksimal 10 halaman, dan itu membahas satu masalah saja. Dan itu ada dialog-dialog yang membuat penulis pemula tidak kerasan, sehingga mereka lebih memilih untuk menulis puisi yang singkat, padat, tapi menyentuh. Di sini ada pembahasan tentang senang, sedih menulis puisi. Jadi menulis puisi itu ada dua peristiwa, ada peristiwa senang, ada peristiwa sedih. Jadi ketika kita menulis dalam keadaan senang, maka pesan yang disampaikan berupa kesenangan. Tapi ketika kita menulis dengan kesedihan, maka pesan yang disampaikan kepada pembaca itu adalah berupa kesedihan. Karena pada hakikatnya puisi itu sangat melekat dengan diri kita, terutama dalam hal pemilihan diksi. Jadi puisi itu memang punya diksi-diksi yang singkat, padat, tapi bisa menyentuh perasaan seseorang. Jadi ketika pemula untuk menulis puisi, maka harus memilih diksi-diksi yang cocok dengan puisi, dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Contoh, ketika kita sedih, maka kita memilih diksi-diksi yang sedih, kayak sendu, pilu, dan segala macamnya. Ketika kita bahagia, maka kita akan memilih diksi-diksi yang bahagia, seperti senang, tersenyum, bahagia, dan sebagainya. Terus selanjutnya di sini ada pembahasan tentang menulis dan kesendirian. Apa sih maksud menulis dan kesendirian? Karena pada hakikatnya seorang penyair, terutama bagi pemula, itu membutuhkan meditasi. Jadi menulis puisi itu tidak bisa di waktu yang ramai. Jadi membutuhkan waktu yang sendiri dan bisa menemukan ide-ide yang sangat inspiratif. Biasanya penyair menulis puisi itu membutuhkan waktu yang tengah malam, yang hanya ditemani oleh sunyi dan gemerincik daun-dedaunan, terus kemudian ditemani oleh jangkrik dan segala macamnya. Untuk waktu menulisnya pun juga beragam, ada yang mulai dari jam 11 malam hingga jam 1 siang, ataupun dari jam 1 siang sampai subuh menulis puisi. Oke, udah paham ya? Terus yang pembahasan di subjudul yang kedua di sini ada fasilitas menulis puisi. Jadi menulis puisi itu punya fasilitas yang perlu kita persiapkan mulai dari sekarang. Yang pertama adalah membaca. Jadi di sini disebutkan bahwa pembaca yang baik adalah penulis yang hebat. Jadi kalau kalian pengen jadi seorang penyair yang ahli dalam hal menulis puisi, maka modal utama kalian adalah membaca puisi karya orang lain. Apa manfaatnya? Yang kedua itu adalah memperbanyak diksi. Ketika kalian udah membaca puisi-puisi orang lain, maka diksi
akan memperkaya otak kalian dan akan melancarkan ketika kalian membutuhkan. Jadi contoh, kalian mau nulis tentang puisi hujan dan sebelumnya kalian sudah membaca puisi-puisi hujan karya Sapardi Djoko Damono. Maka secara otomatis diksi-diksi yang kalian baca melalui puisi Sapardi akan muncul dan kalian akan olah menjadi karya orisinil milik kalian sendiri. Setelah diksi ada majas. Majas di sini disebutkan sebagai bumbu pemanis. Jadi puisi tidak ada majas itu bisa dikatakan masakan yang tidak ada garamnya. Jadi akan terasa asin. Jadi majas itu apa? Majas itu merupakan perumpamaan. Oke, selanjutnya adalah perasaan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa menulis puisi adalah yang paling dekat dengan perasaan. Jadi kita sama puisi itu sangat dekat sekali. Makanya ketika menulis puisi usahain menulis dengan penuh dengan perasaan dan orang lain akan membaca dengan perasaan juga. Yang kelima di sini adalah karakter. Jadi menulis itu punya karakter. Penyair itu punya karakter. Jika Sapardi itu punya karakter menulis yang sangat sederhana tapi mendalam, kalian juga harus punya karakter. Bagaimana kalian bisa menemukan karakter menulis? Maka biasakan untuk menulis puisi setiap hari. Minimal 1 hari 1 puisi. Lambat laun kalian akan menemukan karakter puisi itu sendiri. Terus selanjutnya ada ide menulis puisi. Jadi ide menulis puisi itu banyak hal yang menjadi faktor. Faktor yang pertama ada lingkungan. Jadi puisi bisa melekat dengan lingkungan. Contoh ketika kalian duduk di taman atau di depan rumah, kalian melihat lingkungan, kemudian akan muncul inspirasi. Aku akan membuat puisi tentang nyamuk yang sedang mencubit tubuhku. Contoh. Yang kedua, ini yang paling banyak adalah puisi dan cinta. Ketika kalian punya kekasih, maka kata-kata romantis, kata-kata gombal itu yang selalu dilontarkan. Maka kata-kata itu adalah puisi. Yang ketiga adalah puisi dan bahagia. Ketika kalian bahagia ataupun kalian sedih, maka biasanya itu akan dinarasikan dalam bentuk puisi. Dan diksi-diksinya pun juga tergantung dari perasaan kalian atau momentum kalian. Misalnya, kalian sedih, maka diksi yang akan dikeluarkan itu adalah kesedihan. Ketika kalian bahagia, maka diksi yang dikeluarkan adalah kebahagiaan. Yang keempat adalah puisi dan sosial. Contoh ketika kalian pergi jalan-jalan terus melihat ada seseorang yang membantu nenek-nenek menyeberang, maka kalian kemudian menuliskan sebuah puisi tentang pangeran membantu nenek menyeberang. Jadi di ide itu sebenarnya bisa didapatkan dari mana saja, di tempat saja, dan kapan saja. Tapi di sini ada mayoritas. Jadi mayoritas untuk pemula, seperti kita, seperti saya juga, biasanya penyair pemula atau disebutnya sebagai pujangga lebih banyak menulis puisi yang berkaitan romansa atau cinta. Ketika dia bahagia dengan kekasihnya, maka dia akan menuliskan puisi dan dibacakan kepada kekasihnya. Ketika dia lagi diputus oleh kekasihnya, maka dia akan menuliskan puisi tentang hari keputusan, bukan hari kiamat ya, hari dia diputus cinta oleh kekasihnya. Di poin yang ketiga di sini ada puisi dan kunci tulisan. Kenapa saya bisa menyebutkan di sini? Ini kata guru saya kemarin, bahwa ketika kamu sudah menguasai puisi, maka kamu akan menguasai semua tulisan. Baik itu tulisan yang fiksi
maupun juga non-fiksi. Jadi jika diibaratkan sebagai tangga, maka tangga yang pertama adalah puisi. Dan ketika kita sudah melewati tangga yang pertama, maka akan mudah untuk melewati tangga-tangga selanjutnya. Di sini misalnya kalian udah mau ngasih puisi, kemudian mau pindah ke cerpen, akan lebih mudah untuk kalian untuk pelajari dan kalian itu bisa menulis. Yang ketiga, misalnya kalian mau naik ke novel, opini, artikel, atau penelitian sekalipun, itu jauh lebih mudah ketimbang kalian itu langsung belajar di menulis cerpen tanpa harus melewati puisi. Kenapa? Karena puisi itu mencakup semua tulisan. Saya ambil contoh misalnya di bagian pemilihan diksi. Jadi di artikel, di novel, di cerpen sekalipun, pemilihan diksi itu sangat penting. Dan ketika kita salah memilih diksi, maka siap-siap kita akan salah dalam penafsiran. Dan di puisi itu sudah dipelajari tentang pemilihan diksi yang bagus. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Mengapa harus puisi? Ini pertanyaannya. Kenapa kok nggak cerpen yang pertama? Kok nggak novel yang pertama? Yang pertama di sini adalah penulis puisi. Puisi membuat penulis harus merangkai judul yang menarik. Itu yang mendasari. Dan artikel juga harus dituntut dengan judul yang menarik. Cerpen juga sama, novel juga sama, dan semua tulisan juga sama mengenai judul yang menarik. Yang kedua, puisi membuat penulis untuk memilih diksi atau kata yang tepat. Ini pembahasan yang barusan bahwa di puisi memang kita diperintahkan untuk menulis atau membuat kata atau memilih kata yang tepat sesuai kalimat sebelumnya agar tidak ada salah penafsiran. Terus yang ketiga di sini, puisi mengharuskan penulis menggabungkan logika dan perasaan. Jadi ketika kita menulis puisi tidak hanya fokus untuk perasaan aja, tapi logika kita juga harus digabungkan agar antara penafsiran dan perasaan itu sama-sama ada korelasi. Terus selanjutnya di sini puisi mengharuskan penulis menyampaikan pesan tanpa harus membaca. Terus yang keempat, puisi mengharuskan penulis untuk membuat kata singkat dan tidak bertele-tele. Yang keenam di sini puisi mengharuskan penulis memahami setiap kondisi lingkungan dan kultur sosial. Terus pada slide selanjutnya puisi mengantarmu ke penjuru negeri. Karena puisi itu berkaitan dengan imajinasi. Ketika kalian berimajinasi, maka disitulah kalian akan berjalan-jalan. Ketika kalian menulis puisi tentang salju, maka pikiran kalian akan jalan-jalan bagaimana kehidupan salju di Eropa. Maka di sini saya mengatakan puisi mengantarmu ke penjuru negeri. Terus bagian terakhir di sini ada contoh puisi. Ini adalah puisi saya yang sudah saya tulis. Saya bacakan ya. Judulnya Melodi Sepi. Bisu kursi berlapis besi, semua sebuah melodi memanggil sepi. Akankah aku bertahan di atas kayu berlubang, sampai bokongku terbakar dan beringsang. Aku menatap sayu, taman bebunga semakin layu, sampai bening air mata menjadi kenangan dari mata air pilu. Sumeneb 14 Desember 2022. Terima kasih. Salam seni budaya. Jangan lupa untuk subscribe channel Gapura Pustaka. Sampai jumpa di materi yang kedua. Terima kasih.